Salam damai jiwa yang tenang. Kali ini kita ngobrol-ngobrol tentang rasa sejati. Kembali lagi kita di channel Meditasi Jiwa yang Tenang. Oke, berbicara rasa sejati, banyak makna, banyak arti, dan banyak maksud sesuai dengan kepentingan dari orang-orang atau sesuai dengan pengalaman dari orang-orang yang sudah merasakannya. Kali ini kita ngobrol-ngobrol santai, apa itu rasa sejati dan bagaimana cara supaya kita bisa merasakan, memanfaatkan, atau mungkin terhubung dengan rasa sejati. Rasa sejati menurut pemahaman saya adalah citra Tuhan yang dapat dirasakan oleh semua manusia. Kenapa itu disebut citra? Karena itu adalah gambaran yang dapat dirasa oleh semua manusia. Lagi-lagi saya akan mengajarkan bagaimana caranya dan bagaimana pemanfaatannya berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya lakukan dan mungkin yang sudah saya sederhanakan. Caranya itu tidak sesulit apa yang banyak dibicarakan orang. Ya tentunya sah-sah aja orang mencari apa itu rasa sejati dengan berbagai cara. Itu terserah. Setelah bertahun-tahun saya merefleksikan diri, merenungi diri, melaksanakan meditasi, melaksanakan kontemplasi, atau apapun yang sifat hubungannya spiritual, ternyata ada satu titik mudah, ada satu titik yang ada hubungannya dengan ketuhanan, yaitu bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan oleh seseorang tersebut. Seperti biasa saya akan mengajarkan caranya itu aja. Biasa cara meditasinya tanpa ribet, hanya pejamkan mata, lidah biasa ditungkit ke langit-langit, relax, bisa duduk di kursi atau bisa bersila atau bisa berbaring. Sadari tubuh fisik ini, sadari tubuh fisik bersama jiwa ini, sadari
keluar masuk napas, afirmasikan kata-kata baik, kata-kata tentang ketuhanan, puja-puji tentang ketuhanan. Seperti Tuhan Maha Baik, rasa sejati atau rasa sejati bermanfaat, Tuhan Maha Kasih, rasa sejati meliputi diri saya, Tuhan meliputi diri saya. Sambil sadar napas, tarik napas, afirmasikan apapun kata-kata baik tentang ketuhanan. Mengenai penggunaan rasa sejati, itu bisa dimanfaatkan untuk apapun kegunaan atau kebaikan yang akan dilakukan oleh manusia. Contoh, Anda akan melakukan usaha atau bisnis, baik itu bermodal besar ataupun kecil. Anda hening sejenak ataupun Anda tidak hening sejenak, tanyakan kepada rasa sejati. Ini akan bermanfaat atau akan rugi. Contoh salah satu. Atau mungkin contoh yang lain. Misalnya Anda akan kemana bepergian, Anda akan menentukan hari bepergian tersebut. Anda membeli tiket, bahwa tiket jam sekian, tanggal sekian. Anda tanya kepada rasa sejati, apakah keberangkatan jam sekian dari sesuai dengan jadwal yang di tiket keberangkatan aman untuk diri Anda, bisa dilakukan. Atau untuk apapun yang Anda butuhkan, bisa Anda lakukan. Anda untuk melakukan berniaga, melakukan pertemanan, bisa dicek dengan rasa sejati. Rasa sejati itu adalah citra Tuhan atau percikan Tuhan yang ada pada manusia. Tentunya nyawiji, menyatu, ada di dalam tubuh manusia, ada di dalam kolbu manusia, ada di dalam batin manusia. Ya tentunya tidak heran, Tuhan itu jangan dicari di luar diri kita pribadi. Carilah Tuhan yang ada pada diri masing-masing. Kembali lagi
kepada caranya tadi, mudah dilakukan. Cara meditasinya, sadari napas, badan rileks, tarik napas, keluarkan napas. Tarik napas, afirmasikan kata-kata baik, keluar napas. Kenapa saya bilang kata-kata yang baik saja? Karena itu adalah suatu doa, suatu keinginan, juga suatu puja-puji terhadap Tuhannya, sehingga jika kata-kata baik tersebut dilakukan, kata-kata baik tersebut diafirmasikan, maka vibrasi-vibrasi, getaran-getaran kebaikan menyelimuti diri Anda dan menyelimuti dan terpancar terradiasi kepada seluruh apapun makhluk hidup ataupun benda mati yang ada di sekeliling kita, atau bahkan di Indonesia. Namun jika sebaliknya dalam meditasi afirmasinya dengan kata-kata yang tidak baik, itu akan menjadi tidak baik terhadap pribadinya, terhadap dia yang melakukan meditasi, dan terhadap sekitarnya. Seorang pelaku meditasi biasanya jiwanya akan tenang, tidak meledak-ledak. Apalagi yang kami ajarkan atau yang saya ajarkan ini adalah meditasi jiwa yang tenang, meditasi yang selalu keterhubungan dengan Tuhan, keberpasrahan kita dengan Tuhan. Meditasi ini bisa dilakukan oleh siapapun, oleh anak-anak SD. Monggo, silakan. Mungkin anak-anak SD-nya harus dibimbing dengan berkesadaran akan ketuhanan. SMP, anak SMP, monggo silakan. Atau di atasnya lagi, itu mungkin lebih baik. Berbicara rasa sejati, yang konon katanya ini dan itu, banyak yang menyamakan bahwa rasa sejati itu adalah saudara kembar kita, atau sedulur papat kalimu pancer, atau bahkan khodam, atau jin korin yang mendampingi seseorang. Monggo, kalau pribadi-pribadi
orang tersebut mengartikan tersebut, monggo. Saya secara pribadi tidak akan menyalah-nyalahkan, karena kesadaran-kesadaran tentang apa itu pengalaman pribadi tentang rasa sejati dibalikan kepada pribadi masing-masing. Jadi saya tidak akan berpolemik tentang tersebut. Mungkin selain metode yang saya ajarkan di luar sana, selain saya untuk mencari rasa sejati, ada yang dengan cara bertapa, ada yang dengan cara wiridan sekian ribu, sekian ratus ribu, atau mungkin jutaan kali wirid yang diulang-ulang, atau mungkin menyepi dimanapun. Monggo, terserah yang melakukan. Yang saya ajarkan di sini adalah yang cara termudah yang bisa saya tularkan dan bisa dipraktekkan oleh siapapun di rumah, di kamarnya masing-masing, atau di ruangan apapun. Monggo lakukan. Sangat simpel, mudah, dan bisa dilakukan. Jadi saya ulang lagi, kebermanfaatan dari rasa sejati ini sangat luas, sangat bisa dimanfaatkan, sangat bisa digunakan. Tapi tentunya tidak semata-mata Anda sekali dua kali melakukan meditasi atau perenungan diri atau kontemplasi terus ujug-ujug bisa. Tapi lakukanlah secara rutin. Lakukanlah secara kebiasaan meditasi yang mudah ini. Baiklah, mungkin ngobrol-ngobrol tentang rasa sejati cukup sekian. Silahkan dukung channel kami yang ada di deskripsi. Oke. Setiap malam Kamis, silahkan di kolom komentar kami menuliskan siapa yang akan yang mau diobati. Silahkan. Kami setiap malam Kamis melakukan pengiriman energi sehat, pengobatan untuk siapapun yang ada dimanapun. Terima kasih. Sekian. Salam damai jiwa yang tenang.